Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa LCP Indonesia dimanapun ada, jadi kita kembali pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2022, untuk melanjutkan kajian tentang sains tauhid dan studi doktor sejarah, sains dan studi baru yang berhasil menyatukan pengetahuan agama dan pengetahuan sains modern dengan menyatukan keunggulan peradaban Islam dalam bidang pengetahuan agama dan keunggulan peradaban dalam bidang pengetahuan sains modern dengan menggunakan teori penciptaan tauhid. Ya, baik. Para pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan bantu kami untuk mengembangkan channel ini untuk mencegah berbagai penyakit berat termasuk bunuh diri, terus membantu kita untuk bisa hidup bahagia bersama di bumi dan mati masuk surga, sekaligus untuk memudahkan kita mendapatkan informasi-informasi dari kami. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bunuh diri. Barusan kami membaca berita dari CNN dengan judul polisi ungkap isi surat sepasang kekasih tewas di Hotel Ciputat. Isi berita menjelaskan bahwa sepasang kekasih dalam keadaan bergandengan tangan sepakat untuk melakukan bunuh diri dengan kesadaran masing-masing, dan kemudian memberikan surat wasiat agar kematiannya tidak perlu diusut, karena dia sudah ikhlas melakukan bunuh diri, dan tidak perlu diperpanjang. Singkatnya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan sains tauhid tentang bunuh diri, kita awali dulu dengan pembicaraan fikih. Dalam fikih Islam, bunuh diri itu merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi adalah pasien, sampai saat ini saya masih kurang sehat, masih terus berusaha untuk sembuh. Saya adalah pasien ada trauma sejak tahun 2002 yang dialami dari status saya sebagai anak yatim sejak usia 5 tahun, kemudian hidup bersama ayah tiri yang bermasalah. Saya anak yatim sendiri, jadi saya sering mendapatkan kekerasan verbal termasuk juga fisik. Kemudian setelah saya tidak tahan di rumah, setelah tamat SD, saya dalam keadaan anak yatim seorang diri, saya belajar hidup mandiri di luar rumah sampai saat ini. Nah, beratnya hidup sebagai anak yatim dan berbagai penderitaan telah memicu saya membawa beban hidup yang luar biasa. Dan kemudian pada tahun 98 saya mengalami suatu penyakit yang saya sebut dengan stres dan depresi tanpa momentum. Analisis kami ini adalah ada permainan gaib di situ, sehingga menyebabkan saya mengalami stres dan depresi tanpa ada sumber pemicunya begitu. Karena bisa dibedakan, sebelum 98 saya tidak mengalami seperti itu. Sebelum 98 itu sebagai anak yatim saya hanya menderita stres depresi momentum. Ketika ada momentum saya stres, ketika tidak ada saya normal. Nah, setelah 98 saya itu tidak ada masalah, saya tetap stres dan depresi, dan ketika ada masalah saya mengalami stres dan depresi kompleks, artinya sangat kuat tekanannya seperti itu, dan sampai saat ini. Dan kemudian 2002 saya mengalami trauma sosial di atas angkutan umum, dan kemudian 2014 saya mengalami trauma suara. Nah, dari pengalaman tadi, saya tahu betul sebagai seorang pasien mengapa manusia itu bunuh diri dan mengapa manusia itu melakukan pembunuhan. Karena saya bukan pasien 1 hari 2 hari,
tapi saya adalah pasien yang menderita PTSD, dan pada tahun 2002 saya divonis oleh psikolog sebagai pasien yang menderita kecemasan menyeluruh, ya. Dan saya didampingi oleh psikolog bertahun-tahun dan minum obat penenang selama 13 tahun. Dan nanti baru saya bisa lepaskan obat penenang pada tahun 2015 setelah 13 tahun menggunakannya, setelah saya berhasil menemukan terapi mental terpadu, yaitu terapi mental yang saya uraikan dari studi sains tauhid dan studi data sejarah yang saya kembangkan hari ini. Nah, berangkat dari situ saya ingin membedah ini, ya, untuk membantu kita dan saya sendiri, ya, bahwa kita ada satu hal yang harus kita pahami dalam konteks bunuh diri adalah hukum keterbatasan. Ya, ini yang belum ada diterapkan dalam kajian ilmiah, ya. Karena ilmu kesehatan modern hari ini belum menemukan suatu konsep yang tepat, sebagaimana dikatakan oleh Erich Fromm, ya. Erich Fromm seorang psikolog kebudayaan Jerman yang bertugas di Amerika, bahwa sains modern sampai hari ini belum berhasil merumuskan suatu pengertian tentang deskripsi manusia yang lebih memadai. Itu alasannya. Jadi sampai hari ini secara teori, ya, ilmu kesehatan modern belum berhasil merumuskan pengertian yang tepat apa dan siapa manusia. Dan itu menjadi salah satu pertanyaan saya yang paling lama, ya, setelah 6 bulan saya berobat psikiater dan psikiater tidak menemukan saya mulai gelisah dan mulai melakukan penelitian. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah apa dan siapa saya ini, kenapa saya sakit seperti ini, begitu. Dan itu saya dalami selama 13 tahun baru berhasil. Dan setelah berhasil itu membantukan saya melepaskan diri dari ketergantungan obat penenang yang saya konsumsi setiap hari selama 13 tahun, dari tahun 2002 sampai tahun 2005. Dan luar biasa. Makanya saya tahu betul sebagai seorang pasien, ya, stres depresi, mengapa orang membunuh dan mengapa orang bunuh diri. Nah, dalam konteks bunuh diri, ya, kenapa saya bertahan, ya, bisa. Pertama adalah takut kepada Allah SWT bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar yang tidak terampuni. Karena menurut teori penciptaan tauhid, kita ini diciptakan adalah untuk mengelola bumi, ya. Maka ketika kita sakit atau apa, kita diminta oleh Allah untuk melakukan dua hal, yaitu bisa dijelaskan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih ini artinya yang Allah minta adalah Allah akan kasih kita jalan kalau kita berusaha merumuskan jalannya secara ilmiah. Artinya kalau sakit kita berusaha berobat. Nah, ketika obat pertama kita tidak bisa temukan, kita berusaha mencari obat lain, obat yang lebih tepat, begitu. Ya, itu obat. Yang kedua ada metode. Jika metode pengobatannya kurang tepat, kita diminta untuk belajar berpikir bagaimana merumuskan metode pengobatan yang tepat. Nah, sehingga dengan metode pengobatan yang tepat tadi, maka peluang kita untuk selamat dari bunuh diri tadi itu jauh lebih besar. Karena memang menjadi pasien yang menderita stres dan depresi itu sangat luar biasa bebannya. Dan saya mengakuinya. Dan tidak ingin lagi kembali ke masa lalu karena betapa berat dan tidak bisa saya katakan dengan kata-kata. Ya, sekali lagi itulah sebabnya saya katakan tadi sebagai seorang pasien PTSD puluhan tahun, saya tahu betul kenapa orang membunuh dan kenapa orang bunuh diri. Ya, ini saya jelaskan untuk menjelaskan kenapa sepasang kekasih ini dia ikhlas dan tidak perlu diusut, ya, untuk melakukan bunuh diri. Kan kasihan, ya, bahwa mereka telah melakukan dosa besar di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena mereka ini telah mengambil keputusan sendiri tanpa panduan dari Allah SWT. Nah, kenapa tidak dipandu oleh Allah SWT? Karena pertama tadi mereka tidak berusaha menemukan jalan, ya, ihdinas siratal mustaqim. Tidak berusaha mencari jalan yang tepat, ya, agar keluar dari masalahnya. Sehingga dia mengalami kebuntuan. Nah, kebuntuan inilah menyebabkan mereka tidak mendapatkan solusi yang sehat dan ilmiah. Nah, ketika otak rasional tidak mendapatkan solusi yang sehat dan ilmiah, maka perasaan akan menjadi
terpendam, ya. Perasaan yang terpendam tanpa solusi ini yang yang menyebabkan pasien tidak mampu bertahan karena ada desakan energi psikologi dari dalam yang harus tersalurkan, tetapi jalannya tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena otak rasional belum mendapatkan atau tidak mau berpikir bagaimana menemukan metode pengobatan atau metode pengobatan kalau sakit atau metode penyelesaian kalau seandainya itu masalah begitu. Nah, ketika kita berusaha, ya, seperti yang saya lakukan ini, ya saya seorang sejarawan bisa bicara kesehatan, ya kenapa bisa bicara seperti ini? Ya karena memang saya berusaha, karena kebutuhan saya begitu bersama keluarga. Jadi saya memimpin istri dan anak untuk mencari jalan keluar dari penyakit dan permasalahan yang saya hadapi tadi. Dan kemudian Maha Penyayang, maka diikuti dengan Maha, itu artinya Allah akan memberikan pertolongan. Nah, jadi kita membuat jalan dulu. Setelah jalan itu dibuat, karena kita terikat dengan hukum keterbatasan, maka jalan yang kita buat itu juga tidak sepenuhnya sempurna. Maka kita sempurnakan dengan doa, ya Allah, kami sudah berusaha, ya kami sudah berusaha mengatasi ini jalannya, maka mudahkanlah kami untuk menempuhkan jalan agar kami bisa hidup damai dan sehat selanjutnya begitu. Ini yang harus kita kembangkan apabila kita berada pada posisi pasien, baik dalam konteks kesehatan mental maupun kesehatan yang lain, agar kita terhindar, ya, dari pelaku bunuh diri itu dari pasiennya, ya, dan keluarga. Nah, ini apabila itu kita tidak lakukan dan kita menahan dan solusi tidak ada, disitulah titik rawan daripada kita untuk terjebak pada mengambil keputusan untuk melakukan bunuh diri, dan itu bahaya, ya. Seperti saya katakan tadi, ya, bahwa melakukan bunuh diri merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menginginkan hambanya untuk mengambil keputusan sendiri yang di luar dari panduan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan adalah bagaimana kita berusaha, berjuang, berpikir, ya, menempuh jalan kalau sudah ada, atau membuat jalan baru kalau jalan itu belum ada, agar kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita celaka. Dan kemudian ditambah dengan doa, ya, doa agar jalan yang sudah ada atau jalan yang belum ada itu bisa ada, dan setelah ada baru bisa ditempuh dengan baik agar kita bisa hidup damai dan sehat. Nah, itu berat sekali karena saya merasakan, ya, dan saya sudah berhasil merumuskan, sehingga saya berhasil merumuskan sains tauhid dan studi tersejarah, sains dan studi baru yang berhasil menyatukan, ya, pengetahuan agama dan pengetahuan sains modern dengan cara menyatukan keunggulan peradaban Islam dalam bidang pengetahuan agama dan keunggulan peradaban Barat dalam bidang sains modern, dan telah melahirkan tindakan terapi mental terpadu yang terdiri dari 22 tindakan. Itu saya dalami selama 20 tahun. Tujuan inti adalah bagaimana membantu saya sendiri dan keluarga dan orang-orang yang senasib dengan saya, yaitu orang yang menderita stres depresi yang belum punya solusi atau belum sembuh. Nah, bagaimana ini bisa digunakan dan dikembangkan agar kita semua bisa terhindar dari tindakan bunuh diri atau kematian dini, ya, agar kita bisa mengakhiri tugas kita sebagai pengelola bumi dengan baik dan mati masuk surga. Itu tidak mudah, ya, karena saya sendiri merasakan, tapi kita berusaha. Nah, mari kita berdoa, kemudian berusaha menjalankan tadi, belajar, ya, sesuai dengan perintah Allah dalam surat yang pertama, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, artinya belajar. Apabila metode pengobatannya sudah ada, bagaimana belajar menjalankannya, kemudian dilengkapi dengan doa. Apabila metodenya belum ada, belajar merumuskannya. Dan agar metodenya ada, dan kemudian setelah metodenya ada, dilengkapi dengan doa agar metode itu bisa jalan. Nah, sehingga kita terhindar dari kerugian dan penderitaan yang berkepanjangan dalam surat Wal Asri. Innal insana lafi usri. Sesungguh kerugian dan penderitaanlah bagi orang-orang yang melakukan bunuh diri karena memutuskan diri dari kehidupan ini. Agar kita bisa beruntung dalam surah Al-Baqarah, ya, ulaika hudal
ulaika hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa mendapat petunjuk? Karena kita berhasil membantu diri kita keluar dari masalah dan kemudian kita berusaha untuk bisa melanjutkan kembali tugas kita sebagai pengelola bumi. Nah, itu dari sisi pasien ya, dari sisi pasien. Dan saya lakukan sendiri itu ya selama 20 tahun ya, lebih ya, sejak 2002 sebagai anak yatim yang berusaha hidup mandiri di luar rumah ya, tanpa berharap dari ibu ya, walaupun ibu saya adalah seorang ibu ya, penyayang begitu ya, tapi sampai saya menderita seperti ini. Saya sangat merasakan betapa beratnya beban seorang pasien yang menderita stres, depresi, dan trauma. Ya, kemudian kita kembali kepada kasus bunuh diri bukanlah kasus tunggal. Ya, dan ini sudah diakui oleh para peneliti di berbagai belahan dunia bahwa kasus bunuh diri tidak sepenuhnya ada pada kesalahan pasien. Ya, tetapi bunuh diri adalah merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan pelaku sosial bermasalah. Apa itu pelaku sosial bermasalah? Adalah pelaku sosial adalah pelaku yang bersumber dari diri pasien. Apakah itu bisa keluarga, bisa dari masyarakat. Ya, apa itu pelaku sosial bermasalah? Pelaku sosial yang menyebabkan pasien yang sementara stres dan depresi semakin stres dan depresi akibat dari pelaku sosial bermasalah yang dilakukan oleh keluarga atau anggota masyarakat yang ada di sekitar pasien. Nah, untuk mengatasi ini, saya sudah menemukan rumus dari awal, yaitu bagi keluarga atau bagi masyarakat, ya, kehidupan saat ini adalah kehidupan yang berat, sangat kompleks, dan akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apabila kita tidak bisa menolong orang lain, ya, ketika ada orang ada masalah, paling tidak jangan menambah masalahnya orang lain. Itu ya rumus dasar ya bagi keluarga atau bagi anggota masyarakat agar tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 32. Dalam surat Al-Maidah ini dikatakan, apabila seorang manusia mau belajar dan berlatih memproduksi ucapan dan tindakan yang positif yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia, selamat dia dari kematian dini, selamat dia dari bunuh diri, berarti dia sudah menyelamatkan seluruh jiwa manusia. Itu surat Al-Maidah ayat 32. Ya, coba diamati situ. Kemudian sebaliknya, Allah mengutuk setiap ucapan dan tindakan yang bermasalah yang menyebabkan pikiran dan perasaan orang lain terganggu, apalagi fisiknya sampai terbunuh langsung, ya, menyebabkan kematian, maka mereka itu sama dengan membunuh seluruh jiwa manusia. Nah, ini kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah adalah Tuhan yang sang pencipta, sang pemilik kehidupan, ya, dan sangat menghargai kehidupan. Jangankan kehidupan manusia, kehidupan tumbuh-tumbuhan, kehidupan binatang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah dan Rasulnya melarang setiap manusia dan memberikan hukuman neraka kepada manusia yang membuat pelaku bermasalah kepada tumbuhan dan binatang tanpa dasar yang ilmiah begitu. Nah, dalam konteks kemanusiaan tadi, maka oleh sebab itu untuk mengurangi ya angka bunuh diri dan mengurangi kematian dini, maka rumus yang kami terapkan adalah apabila kita tidak bisa membantu orang lain, saya ulang lagi, apabila kita tidak membantu orang lain, paling tidak kita tidak menambah masalahnya orang lain. Karena hidup hari ini adalah hidup yang sangat berat, di mana masalah sangat kompleks, ya. Kemudian berusaha, apabila paling tidak kita mendoakan saja. Seperti itu rumusnya. Apabila keluar dari ini, maka kita akan berdosa dari sisi Allah SWT. Kenapa? Karena kita akan membuat ucapan dan tindakan yang merugikan orang lain. Apabila hari ini mereka tidak mendapat keadilan, maka di akhirat kita akan diadili dan kita termasuk orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah SWT. Walaupun kita sholat, ya. Kenapa? Akhir daripada sholat adalah keselamatan sosial, keselamatan ekologi. Ketika kita selesai sholat, maka ucapan kita adalah Assalamualaikum
sebelah kanan dan assalamualaikum sebelah kiri. Artinya apa? Ketika kita sholat, maka kita harus membuktikan bahwa keberadaan kita tidak membahayakan orang lain yang ada sebelah kanan kita dan tidak membahayakan orang lain yang ada sebelah kiri kita. Kita adalah sumber kedamaian, kita adalah sumber keselamatan, sehingga orang lain bisa aman hidup bersama kita. Inilah indikator daripada sholat dalam kehidupan sosial. Apa sholat tidak bisa menyebabkan orang lain aman di sisi kita, orang lain yang ada di sebelah kanan kita, orang lain yang ada di sebelah kiri kita, maka kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendustakan salat itu sendiri, yaitu surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukasibu biddin. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Ya, kita salat tapi tidak salat, itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli pada orang yang miskin. Dalam konteks sosial, anak yatim adalah kelompok sosial yang lemah karena ayahnya meninggal. Dan orang fakir miskin adalah kelompok sosial lemah dalam bidang ekonomi karena kekurangan harta. Nah, apabila kita tidak mampu membantu orang-orang yang lemah, paling kita jangan menambah masalahnya orang-orang yang lemah. Apabila orang-orang yang lemah tadi ditambah masalah keberadaan kita dan menyebabkan mereka bunuh diri, maka itulah sebabnya kita kena dalam surat Al-Maidah ayat 32 tadi, di mana kita memproduksi ucapan dan tindakan bermasalah yang menyebabkan orang lain tidak mampu menahan masalah dan akhirnya melakukan bunuh diri. Nah, dalam konteks tadi, maka bunuh diri dalam konteks tadi adalah sangat memiliki hubungan ilmiah yang sangat kuat dengan pelaku sosial masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk bisa selamat dari bunuh diri, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pasien atau orang yang sedang bermasalah berusaha untuk mencari jalan keluar dengan cara sehat dan ilmiah dan berdoa kepada Allah SWT. Dan apabila jalannya sudah ketemu, maka kita berdoa agar jalan itu bisa dijalankan dengan baik sehingga kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Ya, kemudian dari sisi sosial, baik keluarga maupun masyarakat harus membantu. Ya, karena dalam surat Al-Asr tadi, innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, artinya baik pasien maupun masyarakat tadi, kecuali kerugian yang berkepanjangan sampai di akhirat. Dan di akhirat nanti tidak ada lagi penyesalan, karena di akhirat adalah tempat pengadilan yang sempurna. Maka harus kita melakukan tiga hal. Yang pertama adalah amanu billah, beriman kepada Allah. Apa itu beriman kepada Allah? Arti beriman yang konsep pengetahuan yang kuat. Apa itu adalah sains tauhid? Apa itu sains tauhid? Itu meliputi akidah, hukum, dan sains yang dipandu oleh kalimat tauhid. Kalimat yang menyatakan Allah itu adalah sang pemilik dan sang pencipta kehidupan ini. Kemudian diikuti dengan wa amilus shalihat, beramal soleh. Apa itu amal soleh dalam konteks sosial? Adalah bagaimana kita berusaha memproduksi ucapan dan tindakan yang sehat dan iman dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mewujudkan kehidupan yang damai dan sehat. Kenapa? Karena kehidupan yang damai dan sehat adalah modal dasar bagi kita untuk selamat dari hal-hal yang merugikan kita semua untuk kehidupan saat ini dan kehidupan setelah kematian. Yang ketiga adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil haq. Karena kita ini terikat dengan hukum keterbatasan, maka kita harus saling tolong-menolong. Saling menolong artinya apa? Saling menghargai, saling menghormati. Ya, kalau kita tidak bisa menolong orang lain, paling tidak jangan menambah masalahnya orang lain. Karena hidup hari ini adalah hidup yang berat, penuh dengan masalah. Jadi kita fokus menyelesaikan masalah kita masing-masing. Dan apabila kita tidak mampu atau tidak mau, paling tidak jangan menambah orang dengan gosip, jangan menambah orang dengan perkataan, jangan menambah orang dengan tindakan-tindakan yang membuat pikiran orang dan perasaan orang menjadi terganggu, yang karena bisa jadi karena itu menyebabkan dia tidak mampu bertahan dan kemudian bunuh diri. Dan apabila itu terjadi, maka tidak sepenuhnya dosa itu ditanggung oleh pasien tadi, karena sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 32 tadi, bahwa barang siapa yang mengucapkan atau melakukan tindakan yang bermasalah yang menyebabkan orang mengalami kematian, berarti Allah sudah menuduh dia sebagai orang yang membunuh seluruh jiwa manusia. Nah, untuk selamat dari kasus bunuh diri ini yang semakin marak pada hari ini, maka inilah harus kita kembangkan, di mana pasien berusaha untuk bisa bertahan dan keluar dari masalahnya, dan keluarga
kehidupan sosial, bisa memberikan ruang yang baik dan menahan diri dari ucapan dan tindakan yang bermasalah yang menyebabkan pasien semakin terpuruk dengan permasalahannya. Kenapa? Ingat surat Wal Asri tadi. Apabila itu kita lakukan, apabila keluarga, anggota keluarga atau masyarakat tidak, maka orang-orang atau oknum yang melakukan akan mendapatkan dosa sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 32 tadi, di mana Allah akan memberikan hukuman sebagai orang yang telah membunuh manusia melalui ucapan dan tindakan yang bermasalah. Sebaiknya yang kita lakukan adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil, adalah memberikan pertolongan, menghargai, menghormati. Apabila kita tidak mampu, paling tidak kita jangan ikut ambil bagian di dalamnya. Kita doakan saja sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak itu kita diam saja. Nah, sehingga kita luput dari dosa. Ya, apabila mereka, pada kita berharap kehidupan itu menjadi lebih baik. Saya kira pada pagi hari ini, ya, ini adalah sebuah studi yang sangat penting bagi kita semua, karena sesuai dengan data-data yang kami miliki hari ini, bahwa setiap 40 detik selalu ada bunuh diri di skala global. Dan di Indonesia, kasus bunuh diri ini tidak hanya dialami oleh masyarakat biasa saat ini, tapi sudah dialami oleh kalangan perguruan tinggi yang melibatkan dosen, ya, seperti yang terjadi di UGM, kemudian 2 profesor, ada doktor, ya, dan ada mahasiswa S2. Artinya apa? Itu menandakan bahwa masalah kehidupan hari ini sangat berat, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengedepankan pengetahuan, ucapan dan tindakan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menurunkan beban-beban kehidupan yang begitu berat hari ini, sehingga kita bisa keluar untuk menuju kehidupan baru yang damai dan sehat. Dan kami dari LCP Indonesia sudah berhasil merumuskan sains tauhid dan studi dokter sejarah, yang memang salah satu fokusnya adalah bagaimana membantu diri kami sendiri dan keluarga serta masyarakat yang lain untuk bisa terhindar dari kasus bunuh diri, kematian dini, dan bisa berusaha menyelesaikan tugas-tugas pengelolaan bumi secara sehat dan ilmiah, agar kita bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga bersama-sama sebagaimana yang Allah inginkan sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kepada manusia yang terakhir hidup di muka bumi ini, insyaallah. Kami kira demikian, ya. Penjelasan saya pagi ini cukup emosional, ya, karena memang saya sebagai pasien merasakan betul betapa berat, ya, betapa getir, betapa pahitnya menjalani hidup sebagai pasien, stres, depresi yang disertai dengan trauma sejak 20 tahun yang lalu, apalagi dimulai dengan kisah saya sebagai seorang anak yatim yang pernah mendapatkan kekerasan KDRT, ya, di lingkungan keluarga, dan kemudian saya berusaha hidup mandiri. Tapi itu adalah bagian daripada saya berusaha sampai berhasilkan bersama keluarga melahirkan sains dan studi baru seperti yang kami jelaskan tadi. Ya, semoga ada manfaatnya, dan kita berharap semua untuk bisa menjalankan surat Wal Asri tadi agar kita bisa beruntung, yaitu kita hidup di atas sains tauhid, kemudian kita berusaha memproduksi ucapan dan tindakan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian karena kita juga terikat dengan hukum keterbatasan, maka kita harus kembangkan hidup saling tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati, sehingga memudahkan kita itu hidup damai dan sehat, kemudian sejahtera bersama secara adil dan manusiawi di era global, dan kemudian kita juga bisa mati masuk surga bersama-sama sebagaimana yang Allah inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.